Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia, saya dari PGSDC. Saya dari Universitas Riau. Nah, sobat-sobat semua, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang dipelajari dalam cabang ilmu yang disebut ekologis atau eikos, yaitu rumah, logos yaitu ilmu. Hubungan timbal balik atau interaksi berlangsung antara sesama makhluk hidup maupun antara makhluk hidup dengan lingkungan tak hidup. Lingkungan beserta makhluk hidup yang saling interaksi disebut ekosistem. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu. Terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Dalam ekosistem, organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan mikroorganisme bersama-sama. Pengertian ini didasarkan pada hipotesis Gaia, yaitu organisme khususnya mikroorganisme bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Nah, ekosistem terdiri dari benda hidup yang disebut faktor biotik dan benda tak hidup yang disebut faktor abiotik. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik mengakibatkan ekosistem tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Ekosistem merupakan suatu energi. Sumber energi yang utama dalam ekosistem adalah matahari. Ekosistem terbagi atas dua bentuk ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Contohnya, sungai, danau, hutan hujan tropis, gurun, dan laut. Nah, yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk sebagai hasil kerja manusia. Contohnya, waduk, sawah, akuarium, kolam, dan hutan wisata. Secara garis besar, komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen ekosistem yang bersifat tak hidup. Komponen ini meliputi yang pertama, tanah. Tanah merupakan habitat sebagian besar makhluk hidup. Tumbuhan membutuhkan tanah sebagai sumber unsur hara maupun air. Akar tumbuhan masuk ke dalam tanah untuk mendapatkan air dari tanah serta mineral yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Demikian pula, hewan-hewan yang menggunakan tanah sebagai tempat hidupnya serta melakukan segala aktivitasnya. Beberapa serangga dan cacing meletakkan telurnya dalam tanah untuk melanjutkan keturunannya. Setelah menetas, lalu menjadi larva, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Nah, yang kedua, yaitu air. Tidak akan ada di kehidupan tanpa air. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk keperluan hidupnya. Hewan dan manusia membutuhkan air untuk minum. Dalam tubuh manusia,
dalam tubuh hewan dan manusia, air berfungsi sebagai pelarut makanan, menjaga tekanan osmotik sel, sebagai sarana transportasi zat, atau air merupakan bagian terbesar plasma darah. Dalam ekosistem, air mengalami daur ulang yang disebut dengan daur hidrologi. Nah, yang ketiga yaitu udara. Atmosfer bumi kita merupakan campuran berbagai macam gas serta partikel-partikel debu. Lalu yang keempat yaitu suhu. Setiap makhluk hidup membutuhkan suhu tertentu yang sesuai untuk melakukan aktivitas hidupnya dengan optimum. Lalu yang kelima yaitu sinar. Sinar matahari mengandung energi kehidupan yang sangat tinggi. Tumbuhan hijau mampu mengubah zat anorganik menjadi organik. Nah, yang keenam yaitu kelembapan. Kelembapan udara menyatakan persentase jumlah uap air di udara. Nah, yang ketujuh, altitude dan latitude. Ketinggian tempat dari permukaan laut disebut dengan altitude, dan perbedaan letak karena perbedaan jarak dari garis lintang yaitu disebut dengan latitude. Nah, langsung saja kita komponen biotik. Yang pertama komponen abiotik, lalu yang kedua komponen biotik. Komponen ekosistem yang bersifat hidup dinamakan komponen biotik. Komponen biotik ekosistem menurut fungsinya dibedakan menjadi 4. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga detritivor, yang keempat dekomposer. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanan, yang pertama organisme autotrof. Nah, merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri. Organisme autotrof dibedakan menjadi 2 tipe. Yang pertama, tipe fotoautotrof. Fotoautotrof adalah organisme yang dapat menggunakan sumber energi cahaya untuk mengubah bahan organik menjadi mengubah cahaya anorganik menjadi bahan organik. Contohnya tumbuhan hijau. Nah, yang kedua tipenya kemoautotrof adalah organisme yang dapat memanfaatkan energi dari reaksi kimia untuk membuat makanan sendiri dari bahan organik. Nah, contohnya itu bakteri nitrit dan nitrat. Lalu yang kedua, organisme heterotrof adalah organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain. Contohnya hewan, jamur, dan bakteri non-autotrof. Satuan organisasi kehidupan dalam ekosistem terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama, individu merupakan organisme tunggal, misalnya seekor ayam, sebatang pohon mangga. Lalu yang kedua, populasi merupakan sekumpulan organisme sejenis atau satu spesies yang mendiami habitat tertentu pada waktu tertentu. Nah, yang ketiga, komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang menempati suatu habitat tertentu. Misalnya, komunitas sawah terdiri dari populasi padi, lalu populasi eceng gondok, lalu populasi belalang, populasi wereng yang hidup di suatu sawah. Nah, yang keempat, ekosistem merupakan interaksi antara komunitas dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Nah, yang kelima, bioma merupakan sekelompok ekosistem daratan pada sebuah benua yang mempunyai struktur dan ketampakan atau fisiogenomi vegetasi yang sama. Lalu yang keenam yaitu biosfer, yang merupakan kesatuan dari berbagai ekosistem yang ada di muka bumi ini.
Nah, selanjutnya lagi materinya interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain secara timbal balik. Sebagai contoh, yaitu intensitas cahaya matahari yang mengenai suatu perairan meningkat mengakibatkan laju penguapan meningkat. Dari peristiwa tersebut terbentuklah awan. Nah, yang kedua materinya interaksi antara komponen abiotik dengan biotik. Contohnya, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah, tapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan, ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain akan terbentuk awan dan turun sebagai hujan. Akhirnya, air meresap ke dalam tanah, kembali ke dalam tanah. Nah, lalu interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Contohnya, seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga. Lebah mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, namun lebah juga menjadi perantara penyerbukan bunga tersebut. Jadi, antar komponen dalam ekosistem terjadi hubungan timbal balik. Nah, interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, interaksi intraspesifik, yaitu interaksi antar individu dalam satu spesies. Sebagai contoh, misalnya dalam koloni lebah madu atau Apis sp, atau pada koloni rayap atau termit. Lalu yang kedua, interaksi interspesifik, yaitu interaksi antar individu yang berbeda spesies. Ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara organisme pemangsa atau predator dengan mangsanya, yaitu prey. Contohnya, interaksi antara seekor harimau dengan seekor kijang. Interaksi antara kucing dengan tikus. Nah, lalu kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antara dua individu atau dapat berbeda atau dalam satu spesies berupa persaingan. Interaksi ini dapat terjadi karena terdapat kepentingan yang sama antar individu yang bersaing. Misalnya persaingan mendapat makanan, persaingan mendapat daerah, lalu berebut wilayah mencari makanan, berebut tempat tinggal, berebut pasangan, dan lain-lain. Lalu simbiosis, kehidupan bersama antara dua makhluk hidup atau lebih berbeda spesies dalam hubungan yang erat. Simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan akar tanaman Leguminosae, lalu dengan bakteri membantu menambah fiksasi nitrogen dari udara untuk kepentingan tumbuhan. Tapi, bakteri juga memperoleh senyawa organik sebagai sumber makanan. Lalu, yang kedua, simbiosis komensalisme, hubungan simbiotik yang menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lain tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora. Lalu yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya benalu dengan pohon inang, cacing pita dengan inangnya, cacing hati dengan inangnya. Lalu netral, kehidupan bersama antara populasi dua subspesies atau lebih dalam satu daerah dan masing-masing populasi tersebut tidak saling mengganggu. Contohnya seekor cacing dengan belalang di sawah. Nah, lanjut materi C. Pola makanan dalam ekosistem.
Dalam komunitas suatu ekosistem terjadi proses-proses interaksi di antara anggota populasi-populasinya. 1. Rantai makanan. Proses interaksi tersebut contohnya adalah proses saling makan dan saling dimakan. Tipe rantai makanan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, rantai makanan perumput, yaitu jika taraf trofi pertama diduduki oleh tumbuhan hijau atau produsen, selanjutnya herbivora, karnivora, contohnya padi, tikus, ular, elang, dan bakteri. Lalu yang kedua, rantai makanan detritus, yaitu jika taraf trofi pertama diduduki oleh detritus. Selanjutnya, detritivor dan seterusnya. Contoh, sampah daun, cacing tanah, burung jalak, lalu elang. Nah, yang ketiga, rantai makanan parasit, yaitu tipe yang terdapat organisme lebih kecil memangsanya, organisme lebih besar. Contoh, kerbau atau darahnya, kutu, burung jalak, burung elang. Nah, materi selanjutnya itu jaring-jaring makanan. Pada ekosistem, tumbuhan menempati tingkatan trofik pertama. Hewan-hewan herbivor menempati tingkat trofik kedua. Hewan-hewan karnivor menempati tingkat trofik ketiga, dan demikian seterusnya. Lalu, piramida ekologi, yaitu suatu bagan atau struktur trofik yang menggambarkan secara jelas hubungan antar organisme dalam ekosistem secara kuantitatif. Makin rendah taraf trofinya, maka makin besar jumlah biomasa maupun energinya. Ada 3 macam piramida ekologi. Yang pertama, piramida jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan hubungan kepadatan populasi atau jumlah individu antar tingkatan trofi. Nah, yang kedua, piramida biomasa, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah biomasa antar tingkatan trofi. Biomasa adalah jumlah berat kering dari seluruh organisme dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga, piramida energi, yaitu piramida yang menggambarkan jumlah energi yang dimiliki setiap tingkatan trofi. Dalam ekosistem, piramida ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, dapat memperhitungkan kecepatan produksi. Lalu yang kedua, berat dua spesies yang sama belum tentu memiliki energi yang sama. Lalu yang ketiga, dapat digunakan untuk membandingkan berbagai macam ekosistem. Lalu yang keempat, masukan energi matahari dapat ditambahkan pada dasar piramida energi. Jenis-jenis ekosistem. Biotik tertentu yang berada pada lingkungan abiotik tertentu. Yang pertama, kelompok ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem perairan terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem laut. Ekosistem air tawar contohnya yaitu kolam, sungai, danau, rawa gambut. Nah, sedangkan ekosistem laut misalnya hutan bakau, rawa payau, estuari, pantai berpasir, pantai berbatu, laut dangkal, dan laut dalam. Ekosistem perairan dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bentos, yang artinya itu organisme yang hidupnya merangkak di dasar perairan. Misalnya ketam dan cacing air. Nah, yang kedua, nekton, yaitu organisme yang hidupnya bebas, berenang secara aktif, bergerak ke sana kemari, misalnya ikan. Nah, yang ketiga, neuston, yaitu organisme yang hidupnya di permukaan perairan, misalnya eceng gondok, kiambang, dan laba-laba air. Nah, yang keempat, plankton, yaitu organisme yang hidupnya melayang-layang mengikuti arus air bergantung intensitas cahaya, misalnya alga. Nah, yang kelima, perifiton, yaitu organisme yang hidupnya menempel pada benda-benda yang ada di lingkungan air, contohnya yaitu lumut dan alga.
Lalu poin A, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar memiliki ciri yang pertama salinitas atau kadar garam rendah. Lalu yang kedua, kondisi lingkungannya dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Yang ketiga, variasi suhu antara permukaan dan dasar sangat rendah relatif sama. Nah, yang keempat, penetrasi cahaya di perairan kurang. Lalu poin B, ekosistem laut. Ekosistem laut memiliki ciri yang pertama memiliki salinitas tinggi. Yang kedua, NaCl mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Nah, yang ketiga, iklim dan cuaca tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut. Nah, yang keempat, memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan kedalaman. Ekosistem laut terbagi menjadi atas 3 zona. Yang zona pertama yaitu zona litoral atau kelompok ekosistem pantai. Nah, ada beberapa zona litoral. Yang pertama, ekosistem estuari yang terdapat di pertemuan antara sungai dan laut. Lalu cirinya itu adalah berair payau dan vegetasi didominasi oleh tumbuhan bakau. Nah, yang ke poin B yaitu ekosistem pantai pasir merupakan zona litoral yang terkena deburan ombak terus-menerus dan terpaan cahaya matahari selama 12 jam. Hewan pada pantai pasir kebanyakan hidup di dalam pasir, misalnya kepiting kecil. Nah, ekosistem pantai batu merupakan daerah pantai yang memiliki air jernih dan berbatu. Daerah ini banyak dihuni hewan yaitu Coelenterata, moluska, dan krustae. Dan tumbuhannya adalah alga bersel tunggal, alga hijau, dan alga merah. Lalu zona yang kedua yaitu zona laut dangkal atau neritik. Neritik yaitu zona yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasarnya. Di daerah ini plankton, nekton, dan bentos dapat hidup dengan baik. Contoh zona laut yaitu zona laut dangkal, contohnya yaitu ekosistem terumbu karang. Nah, zona yang ketiga zona oseanik merupakan wilayah ekosistem laut lepas yang kedalamannya tidak dapat ditembus cahaya matahari sampai ke dasar, sehingga bagian dasarnya paling gelap. Lalu ekosistem darat atau terestrial. Berdasarkan posisi geografis, iklim, garis lintang, dan ketinggian letak dari permukaan laut, bioma dibedakan menjadi 6. Yang pertama, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, terus bioma tundra. Nah, ekosistem buatan yang pertama itu bendungan, lalu yang kedua hutan tanaman industri, yang ketiga agroekosistem. Nah, sobat semua, itulah video dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.